Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh bersama-sama untuk merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan tentang kekuatan janji Allah. Jadi ketika kita bersama-sama kita melihat tentang kekuatan kuasa Allah pada minggu yang lalu, hari Minggu. Lalu hari ini kita belajar bersama-sama tentang makna dari sebuah janji. Janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus oleh karena ada berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para muridnya ketika pada saat Yesus akan menghadapi sebuah kematian, pada saat Yesus sedang menghadapi kegalauan untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, sehingga Yesus Kristus memberikan sebuah nasihat atau janji yang diberikan kepada para muridnya dan tentunya bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita berbicara tentang sebuah janji, janji itu adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Jadi ketika kita bersama-sama sudah berjanji, sesungguhnya kita sedang mengupayakan atas kemampuan kesanggupan kita bersama-sama bersedia untuk melakukan apa yang kita janjikan. Nah, seringkali di dalam segala kehidupan kita ada banyak kita tidak mampu untuk menepati sesuai dengan janji yang kita berikan kepada orang lain ataupun mungkin juga kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika kita bersama berbicara tentang janji, sesungguhnya kita juga memahami tentang kesanggupan akan menepati apa yang telah dikatakan atau yang telah disetujui. Ini berkenaan dengan perkataan yang kita ucapkan. Bukan saja kepada Tuhan, bukan saja kepada keluarga, tetapi juga kepada sesama umat manusia, termasuk kepada kita semua ketika kita berbicara dalam sebuah komunitas gereja Tuhan. Seringkali yang kita katakan, yang kita ucapkan, yang kita janjikan, terkadang tidak mampu untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Baik itu di pekerjaan kita, ataupun mungkin di rumah tangga kita masing-masing. Nah saudara, namun ketika kita bersama-sama membaca Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ini, kita bersama-sama bisa merenungkan sebuah janji yang tentunya bukan hanya sekedar janji. Janji yang diucapkan, yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan pastinya tentunya akan ditepati pada masa ketika Tuhan Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mati mas, Bang Sony, terima kasih. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana kekuatan janji Allah bagi kita, umat pilihannya. Ketika bicara tentang umat pilihannya adalah para muridnya, dan ketika bicara tentang umat pilihannya adalah bagi saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya, bagaimana kekuatan janji Allah itu bagi kita, bagi para muridnya. Hal ini bisa terjadi ketika kita memiliki sebuah keberanian untuk menghadapi situasi apapun. Itu yang dialami oleh para muridnya. Hal ini juga bisa terjadi ketika ada sebuah ketersediaan untuk memiliki tempat keabadian. Apakah kita siap? Apakah kita mau untuk menikmati tempat keabadian yang diberikan oleh Tuhan? Lalu yang ketiga, adanya sebuah kebahagiaan untuk selalu bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan setiap langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, saudara sekalian, mari kita renungkan bersama-sama. Inilah yang harus ada di dalam kehidupan kita. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan para muridnya ketika Tuhan Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Ada sebuah kegalauan di dalam kehidupan para muridnya, ada sebuah ketakutan di dalam kehidupan para muridnya ketika Tuhan Yesus Kristus akan meninggalkan mereka. Ada sebuah kekecewaan, ada sebuah keputusasaan, ada sebuah kefrustasian yang terjadi di dalam kehidupan para muridnya sehingga merasakan sebuah keresahan dalam hidupnya untuk menghadapi apa yang akan terjadi pada saatnya nanti ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku akan pergi ke tempat Bapakku yang ada di surga. Mungkin ini yang juga terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam segala aspek kehidupan kita yang
tentunya diwarnai dengan berbagai situasi-situasi yang tidak kita inginkan terjadi. Situasi-situasi yang sangat sulit, yang mungkin sedang melanda kehidupan kita. Bisa terjadi. Saudara, beberapa waktu yang lalu, tadi sempat bercerita sharing dengan Mbak Ovi. Ada seorang hamba Tuhan yang seringkali menyampaikan firman Tuhan. Ternyata COVID-19 tetap melanda dan tidak pandang bulu terhadap siapapun. Hamba Tuhan ini sudah divaksin 2 kali. Masih muda ya Mbak Ovi ya. Seringkali memberikan menjadi mentor, menjadi penyemangat. Tetapi harus kembali kepada Tuhan. Situasi yang sedang kita hadapi, situasi yang sangat sulit. Kita tidak tahu pasti. Sebuah kegelisahan, keresahan dalam hidup. Bukan saja di dalam tatanan ekonomi, bukan saja kita melihat tatanan politik yang ada di dalam kehidupan bangsa kita. Tetapi di dalam lingkup masyarakat ataupun keluarga kita, kita sedang menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang membawa kepada sebuah kegelisahan. Hal yang sama yang dialami oleh para muridnya. Hal yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, umat-umat pilihannya, ditetapkan oleh Tuhan untuk diminta supaya mereka sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kepada Yesus Kristus. Sebuah kesempatan yang diberikan kepada para muridnya untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jikalau kegelisahan itu masih tetap mewarnai dan melanda di dalam kehidupan para muridnya, maka para muridnya harus memandang kepada kehidupan di mana dia harus mempercayakan hidupnya kepada Allah. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Hal yang sama yang tentunya menjadi sebuah keyakinan bagi kita bersama-sama. Apakah kita berani untuk menghadapi situasi apapun? Walaupun kita sadar, kita tahu para muridnya ketika Yesus Kristus menghadapi sebuah kematian, lalu bangkit, lalu bertemu dengan para murid-muridnya pada waktu itu. Ada sebuah kegelisahan ketika masih belum bisa bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dan ketika bertemu pada akhirnya Yesus Kristus mengatakan, aku harus kembali ke rumah Bapakku. Pasti dan tentu ada sebuah kegelisahan. Banyak teman-teman gelisah, resah ya. Oleh karena tidak bisa pulang kampung. Ada yang mau pulang kampung? Pasti ya, tentunya teman-teman semuanya ingin izin kalau bisa izin. Sampai menerobos ABCDEFG. Saya melihat di televisi sampai menerobos jembatan jembatan kereta. Harus menerobos untuk bisa pulang kembali ke rumahnya. Sebuah kerinduan, saudara sekalian. Situasi apapun. Tetapi hal ini bukan berarti kita ditetapkan untuk tidak mengerjakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya bagaimana kita bersama-sama perlu memberikan kepada sebuah perenungan hidup. Bagaimana kita bisa menghadapi situasi dan keadaan apapun adalah ketika kita bersama-sama menyerahkan diri kita kepada Allah. Ketika kita bersama-sama mempercayakan hidup kita kepada Allah. Apapun kegelisahan yang sedang kita hadapi, yakinlah Dia tidak akan pernah ingkar janji. Kalau manusia seringkali ingkar janji, yang kadang-kadang harus kalah dengan burung merpati yang tidak pernah ingkar janji ya. Tetapi kita lebih meyakini lagi, Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah tidak menepati janjinya. Dengan keberanian kita untuk menghadapi situasi apapun bersama dengan Tuhan, kita sedang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Beranilah menghadapi situasi apapun. Yang kedua, saudara sekalian, kita merenungkan bersama-sama apa yang sedang
sedang dihadapi oleh para muridnya di dalam kegelisahan. Lalu Tuhan mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi untuk menyediakan tempat. Rasa-rasanya ini menjadi bagian yang sangat-sangat indah. Ketika kita sedang ada di dalam dunia yang dikatakan sebagai seorang musafir, sebagai seorang pendatang, di mana tanah kita adalah tanah yang sementara, kita akan kembali ke tempat yang disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita bersama-sama berbicara, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Siapa yang menyediakan tempat itu, saudara sekalian? Tuhan kita. Tuhan yang menyediakan tempat. Sekarang ini di dunia ini kita sedang mencari tempat. Betul ya? Kita bekerja, lalu kita menikah, kita punya anak dalam sebuah keluarga, rindu untuk mendapatkan rumah sendiri. Sekian tahun, sekian bulan kita rindu untuk menabung bisa memperoleh rumah. Tetapi apakah rumah itu rumah yang sangat awet? Tentunya tidak. Ada kurun waktu. Kita melihat, ya mungkin ini jatinya begitu hebat dan luar biasa, tapi pasti akan ada waktu. Waktu untuk dirombak. Ada ngengat, ada karat, ada bocor, ada macam-macam dan sebagainya. Ada keretakan dan sebagainya. Itu yang terjadi di dunia ini. Tetapi Tuhan menyediakan tempat yang sangat indah, yang sangat baik. Tidak perlu digusur oleh pemerintah. Tidak ada banjir yang menerjang, tidak perlu takut saudara sekalian. Tidak ada yang namanya rumah kontrakan. Tidak perlu kita mencari, tetapi Tuhan menyediakan. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bagaimana Tuhan sudah menyediakan tempat yang dipersiapkan untuk saudara dan saya. Kalau tempat yang disiapkan oleh Allah sudah jadi untuk kita, kita akan kembali ke sana. Masalahnya tempat kita belum jadi. Tempat saya belum jadi ada di sana. Kalau sudah jadi saya akan kembali ke sana. Tetapi ini memberikan sebuah penggambaran bahwa rumah Bapa banyak dan tidak tergerus oleh waktu. Sampai selama-lamanya rumah itu rumah yang akan berdiri dan abadi. Dan ini ada sebuah tempat abadi, tempat kediaman Allah yang disediakan untuk tempat kita umat percaya. Bukankah ini adalah sesuatu yang sangat indah? Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi, aku akan menyediakan tempat untuk kamu. Sebuah tempat yang sangat istimewa, sebuah kebanggaan bagi para muridnya ketika Yesus akan pergi lalu menyediakan tempat bagi dia. Di mana Yesus berada akan berada. Sebuah kebanggaan dan sukacita bagi kita bersama-sama sesungguhnya. Ketika Tuhan menyediakan tempat keabadian bagi kita. Ning dunyo mung mampir ngumbi gitu ya bahasa Jawa. Hanya cuma mampir. Setelah itu kita harus kembali kepada Sang Khalik. Kapan waktunya kita tidak tahu. Tapi di rumah Bapakku disediakan sebuah tempat bagi saudara. Bukankah ini adalah kekuatan janji Tuhan bagi orang percaya? Kita semua sebagai orang-orang yang percaya harus bersyukur. Karena kita memiliki ketersediaan tempat yang abadi dalam rumah Bapakku. Saya akan menyanyikan lagu ini bersama dengan istri saya satu-satunya dan yang sah ya. Tidak ada yang tidak sah. Akan next. Bapakku banyaklah tempat, terdengar suara Yesus yang merdu,
ke negeri terang, surga yang makar, untuk menyediakan tempat bagimu. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, terdengar suara Yesus yang merdu. Ya pergi ke negeri terang, surga yang makar, untuk menyediakan tempat bagimu. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, bila percaya kau diterimanya. Kita akan nyanyi bersama-sama. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, terdengar suara Yesus yang merdu, terdengar suara Yesus yang merdu. Ia pergi ke negeri terang, surga yang bakar, untuk menyediakan tempat bagimu. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, bila percaya kau diterimanya. Puji nama Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Bila kau percaya, kau diterimanya. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia. Menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan adanya sebuah ketersediaan tempat di rumah tinggal Bapa di surga yang tidak tergerus oleh waktu. Bersyukur kalau kita percaya kepada Dia. Karena saatnya kita kembali ke sana. Tempat itu tempat yang abadi, yang luar biasa dibandingkan tempat semanis ataupun seindah apapun di dunia ini. Yang ketiga, saudara sekalian, kita merenungkan bersama-sama di dalam ayat yang ketiga. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara sekalian, Tuhan sudah menyediakan tempat. Jangan gelisah hatimu, jangan resah, percaya kepada Dia. Lalu Tuhan menyediakan tempat. Siapa yang menyediakan tempat adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang kembali ke surga. Tetapi bukan hanya menyediakan tempat, saudara sekalian. Kita tidak perlu repot-repot.
Tuhan Yesus Kristus kembali berjanji, kekuatan janji Allah, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Sebuah sukacita yang sangat besar bagi orang-orang yang percaya. Sekali lagi, mungkin kita tidak punya rumah di dunia ini. Mungkin rumah abadi kita di dunia ini hanya 2 kali 1. Tetapi tempat yang indah yang disediakan Tuhan bukan hanya sebuah tempat, tetapi Tuhan sendiri mengatakan, aku akan datang kembali membawa kamu di tempatku. Di mana aku berada, kamu pun berada. Sebuah kekuatan janji Allah yang hebat, yang luar biasa, yang memberikan perenungan bagi kita. Kekuatan janji Allah bisa terjadi dan akhirnya kita bisa menikmati sebuah kebahagiaan untuk selalu bersama dengan Tuhan. Sebuah sukacita besar, saudara. Sebuah kebahagiaan yang indah. Ketika kita bisa bersama dengan Tuhan. Hari ini kita tidak tahu secara muka dengan muka wajah Yesus seperti apa. Sebuah penggambaran yang kita tidak pernah tahu. Tetapi pada saatnya, pada waktunya kita bisa bertemu, melihat wajah Tuhan kita. Bukan hanya melihatnya, tetapi bersama-sama secara terus-menerus. Di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Ketika Tuhan menyediakan tempat di sorga, maka kita akan ada di sorga. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kembali saudara sekalian, kegelisahan tetap mewarnai ketika kita masih ada di dunia ini. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, kita sedang ada di dalam kemah. Kemah yang kita ada di dunia ini, dan kemah itu akan runtuh. Bangunan itu akan hancur. Tetapi Tuhan akan datang kembali membawa kamu, membawa kita semua, orang-orang yang percaya, berada bersama dengan Tuhan. Bukankah ini adalah sebuah kebahagiaan yang patut menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama-sama? Jangan tolak kasih Tuhan yang setia kepada kita. Apapun tantangan kehidupan kita. Banyak persoalan yang membuat kita gelisah. Besok makan apa? Kita tidak ngerti. Jangan sampai besok makan siapa, kan seperti itu, saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tetapi yang kita tahu, Tuhan menjanjikan sebuah kebahagiaan bagi kita. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan menjemput kita. Apakah kita nanti akan sampai pada titik Tuhan Yesus Kristus datang kembali, kita bisa menyaksikan, kita bersama-sama menyongsong. Diangkat ke awan-awan. Kita tidak tahu waktunya. Atau mungkin kita harus kembali terlebih dahulu. Kita tidak tahu. Tetapi yang pasti, orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang tersebut akan tetap ada bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Di mana aku berada, kamu pun berada. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Makna sebuah kenaikan Dia ke surga memberikan kepada kita satu harapan yang pasti. Apapun yang mewarnai kehidupan kita di dunia ini, apapun itu, pekerjaan kita, keluarga kita, tantangan-tantangan apapun yang ada di dunia ini, bahkan COVID-19 sekalipun, tidak akan pernah dapat menggantikan kekuatan janji Allah yang disediakan bagi saudara dan saya. Tetaplah percaya. Tetaplah percaya. Tetaplah percaya kepada Yesus. Sehingga pada waktunya di mana Yesus berada, kita berada dan kita beroleh sebuah kebahagiaan karena kekuatan janji Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita boleh meresponi kebenaran firman Tuhan ini.